seumur hidupku. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih urapi hamba-Mu, hamba tak mampu tanpa Engkau ya Bapak. Karena lewat firman-Mu yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami beban berat Tuhan buka jalan. Berfirmanlah ya Bapak, kami semuanya siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Wah sudah jam 6 nih Pak. Berarti firmannya tidak lama-lama gitu ya. Shalom. Selamat bertemu kembali. Ya, sudah lama ini enggak ketemu ya. Haleluya. Saudara, saat kita mengalami masalah, ya. Sering kali kita melihat mujizat enggak? Betul? Betul sekali. Sering kali kita mengalami masalah, kita tidak terasa kita ini ditolong Tuhan. Dan selalu kita melewati, kita selalu mendapatkan mujizat. Tapi saat ada masalah baru, saudara seringkali lupa dengan Tuhan. Benar? Ributnya apa? Dilihat masalahnya dulu. Padahal seringkali kita ditolong Tuhan. Yang kemarin tuh sudah lupa. Begitu ada masalah baru, yang lihat apa? Masalahnya dulu. Benar? Saya kemarin di Israel. Awalnya saya tidak tahu, ketika saya masuk dari Mesir, itu yang saya bawa itu roti-roti itu diperiksain semua. Ditusuk, dibau ya. Sampai satu orang tuh bisa 30 menit. Bahkan ada yang 1 jam. Tidak boleh masuk karena ini ada apa? Ada seperti besi penahan diap. Tidak boleh sampai 1 jam. Akhirnya ketemu kalau itu besinya itu yang membuat dia nggak bisa masuk ya. Saya sendiri tuh diperiksa, saya bawa roti sepiku ya. Roti sepiku itu, roti Surabaya itu, ditusuk gitu ya. Saya bawa 2 kotak itu ditusuk. Seandainya itu rotinya tidak dikembaliin, sudah lapar semua di bis ya. Karena kelamaan di situ sampai kita makannya juga mundur. Jadi saya untung dikembaliin roti itu. Kalau tidak dikembaliin, waduh, di bis bisa kelaparan ya. Untung dikembaliin, jadi kita bisa makan ya. Tuh ya. Baru kita ini sadar, oh iya. Tapi saya percaya atas perlindungan Tuhan, sehingga saya di sana tidak ada apa-apa. Semua bisa ditangkis semua. Bahkan orang Israel sendiri tepuk tangan lihat, wah ya. Karena turunnya seperti kembang api. Ya, mereka bangga dengan negaranya. Jadi sampai naik-naik di loteng itu, lantai 2, dia lihat, wah itu rudalnya tidak ada yang bisa masuk. Yang susahnya malah tidak di situ. Saya setelah di situ, keluar dari situ, saya masuk di Jordan. Pesawat saya di-delay. Waduh kok di-delay. Akhirnya saya bisa berangkat. Kenapa? Karena Dubainya banjir. Dubainya banjir, pesawat saya di-delay. Sampai di Dubai, ternyata di sana tambah jubel lagi, ada 300.000 orang di sana. Ya, di dalam bandara itu. Sehingga mereka, waduh di sana tuh ada yang 4 hari belum pulang. Cari makanan enggak ada di sana. Saya beli di makanan enggak ada. Adanya cuman bir. Minumnya cuman ada bir, enggak ada lagi. Karena pengiriman dari kota enggak bisa. Karena banjir itu tadi. Akhirnya setelah kita doa-doa boleh masuk. Tapi perut ini sebenarnya lapar. Enggak makan. Ya, sudah malamnya, sudah di-delay pagi itu sudah enggak makan ya. Dapat makanan pesawat ya cuman itu aja, nggak bisa ngenyangin. Sampai sana juga nggak bisa makan, nggak ada makanan. Akhirnya semua boleh berangkat jam 11 malam. Nama saya nggak ada. Semua boleh masuk. Saya bilang, nggak apa-apa, semua masuk. Saya nggak masuk. Yang penting peserta saya ini bisa pulang ke Indonesia. Saya besok, Billy kan belum pulang. Billy ada di Dubai, nanti saya bareng Billy nggak apa-apa. Maksud hati seperti itu. Tapi Tuhan beda. Tuhan bilang saya harus pulang ya. Akhirnya saya tanpa boarding pass saya bisa masuk. Dia bilang, oh go. Saya disuruh lari, saya tanpa boarding pass, saya dudukkan di belakangnya bisnis kelas. Tapi di saat saya lari, saya ini kan lapar. Ya, itu pasti tidak dapat makan karena sudah jam 11 malam saya masuk pesawat. Di sana tuh disediakan kotak. Ada kotak isi nasi dan air. Lah tuh saya lihat, saya mau bawa itu bingung, saya mau lari,
tahu petugasnya, go, langsung saya suruh bawa nasinya itu ya. Akhirnya saya bawa lari, ada minumnya juga. Sampai di pesawat saya nangis saya. Puji Tuhan saya bisa pulang Indonesia dan saya bisa dapat makan. Makannya apa? Saya buka nasi Bali. Yang kesukaan saya, ada Balinya itu Bali ayam, telur sama tahu. Loh, Tuhan sudah sediakan. Saya sampai terima kasih Tuhan. Tuhan itu selalu menjaga anaknya. Ya, saya ini lapar, tapi saya dikenyangkan oleh Tuhan ya. Jadi saya masuk itu, saya masih bawa makanan, saya makan. Yang lain tanya, dapat mana? Dapat mana? Loh, enggak tahu, saya dikasih petugasnya di situ, kok persis saya itu dapat satu. Ya, itulah saya rasakan Tuhan itu luar biasa. Ya. Memang ketika kita ada masalah itu kadang lupa. Ya, waktu itu untuk mendapatkan boarding pass itu, kita ini lupa. Kita lupa berdoa. Ketika sudah terdesak malam, saya nangis sama Tuhan. Saya baru ingat bahwa Tuhan itu bisa membuat mujizat. Saya nangis, saya berdoa. Setelah kita berdoa langsung atas yang berusaha di atas langsung, ayo naik semua, kita bisa masuk. Dari situ kadang kita ini tidak sadar. Benar? Bahwa Tuhan itu bisa memberkati, bisa menolong, bisa menyembuhkan. Amin. Terkadang kita ini melihat masalahnya itu lebih besar dulu. Padahal kemarin kita ini sudah ditolong Tuhan. Pas begitu ada masalah baru, kita ini lupa. Seringkali itu yang terjadi. Sebelumnya mari kita buka daripada Bapak Ibu lihat saya, terus saya takut. Mari kita buka Markus 6 ayat yang 45. Pak Kris suaranya keras ya? Bisa bantu saya Pak Kris? Markus 6 ayat yang ke-45. Yesus berjalan di atas air. Baca Pak Kris sampai ayat yang ke-50. Bingung? Billy bisa? Enggak bawa mic? Sementara itu yang menyuruh. Ya susah satu aja. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Sesudah itu. Kalau kata sesudah itu berarti ada sebelumnya. Betul? Kalau ada sesudah itu berarti ada kata sebelumnya. Nah apa sebelumnya itu? Kalau kita baca di atasnya, sebelumnya itu ada peristiwa yang besar. Mujizat. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan apa? 5 roti 2 ekor. Kok malu-malu sih? Sebelumnya Tuhan sudah membuat mujizat 5 roti 2 ikan dimakan oleh 5.000 orang, sisanya 12 bakul. 12 bakul itu untuk murid-muridnya, jumlah murid-muridnya 12 bakul. Bapak Ibu, kalau kita ini menjadi murid Tuhan, kita menjadi, apalagi sekarang menjadi anak Tuhan. Tuhan sediakan bukan satu gelas, bukan satu piring, bukan satu mangkok, tapi satu bakul. Amin. Jadi yang Tuhan sediakan itu banyak sekali. Seperti 5 roti 2 ikan ini. Awalnya muridnya bilang, Tuhan suruh pulang aja lah. Ngapain orang banyak itu ngetutin terus kita ini, buntutin kita. Suruh pulang, hari setelah malam ini. Di kampung-kampung situ kan ada roti, biar mereka beli. Apa jawab Yesus? Berilah mereka makan. Apa Tuhan? Berilah mereka makan. Ya apa Tuhan dikasih makan? 200 dinar aja enggak cukup.
Ini murid-murid ini tidak ngerti bahwa dalam Tuhan 1 tambah 1 bukan harus 2. 1 tambah 1 bisa 100. Amin. Amin. Tidak ada modal Tuhan. Apa yang saya harus kasihkan? Coba periksa, pasti ada yang bawa makanan. Ada ini Tuhan cuma 5 roti 2 ikan. Masa cukup dimakan orang segini banyaknya. 5.000 laki-laki itu berarti ada keluarganya. Masa cukup Tuhan? Bawa kemari. Dan Tuhan ambil. 5 roti 2 ikan Tuhan ambil. Tuhan doakan dan diucapkan syukur. Saat kita ada masalah. Apalagi melalui keuangan. Tuhan bilang harus beri makan, berarti Tuhan perhatikan perut kita. Percayalah, kita tidak pernah kelaparan. Amin. Kita tidak pernah kelaparan karena Tuhan perhatikan perut kita. Ini bukti, berilah mereka makan. Tuhan itu sangat amat sayang kepada kita. Dan Tuhan ambil 5 roti 2 ikan. Tuhan, aku gak punya bondo Tuhan, gak punya modal. Mana modalmu? Diambil Tuhan. Apa masalahmu? Tuhan ambil. Kalau Tuhan sudah ambil, Tuhan selesaikan dan Tuhan bereskan. Amin. Ketika Tuhan ambil, dipecah-pecahkan. Bagi, dipecah-pecahkan. Loh, cukup. Loh, masih sisa. Sisa berapa? 12 bakul. Saudara, kalau saudara lihat saya sekarang ada mobil, ada rumah gitu ya. Dulu saya enggak punya, mobil enggak ada. Saya enggak punya mobil, tapi saya senang melayani. Bahkan saya kalau melayani dulu, pinjam mobil sama menantu saya. Calon, waktu itu belum jadi menantu calon. Nah yang dipinjamkan saya itu Panther yang tahunnya enggak enak. Maksudnya tahunnya enggak enak itu, tahunnya sudah agak lama lah ya. Remnya ini handremnya itu ditarik masih jalan. Loh ditarik itu masih jalan, saya itu enggak tahu. Ketika saya pelayanan, saya bawa ke Wonogiri. Saya setir sendiri. Kalau mending sama suami, saya setir sendiri. Ini saya ini seperti, kalau anak-anak bilang, ini luar biasa Bu Gembala gitu. Dia bilang, setir sendiri saya. Ya. Ketika di atas itu ada tanjakan. Ini tanjakan ini, kalau jalan ya sudah serot. Saya handrem, saya kan enggak tahu kalau mobil itu remnya dol ya. Saya kan enggak tahu, saya handrem aja. Yang belakang ambil barang-barang sembako, ya mau diturunin di satu gereja akan dibagikan di sana. Ketika habis dibuka, ditutup, jebret jalan mobilnya. Wah, di atas tuh jalan. Saya ngejar tuh seperti saya bionic woman. Gitu ya, saya ngejar. Jadi saya ngejar tuh sampai sandal saya hancur. Ya. Sepertinya saya ini diangkat sama Tuhan untuk ngejar itu sehingga saya mendapatkan itu, saya tarik, saya masuk. Itu saya mendapatkan Tuhan itu luar biasa dan Tuhan itu ada, Tuhan melindungi. Itu saya merasa kalau saya enggak dapat itu tur sebelah-sebelah ada rumah apa enggak habis rumah-rumah itu. Ya. Saya enggak ada mobil sendiri. Saking kepinginnya punya mobil. Ketika kita ini pergi ke mall, beli sesuatu, ada door prize, isi gitu ya. Waduh, dalam nama Tuhan Yesus aku yang dapat gitu ya. Wah, mobilnya langsung diparani, dalam nama Tuhan Yesus aku yang dapat gitu ya. Beli buah juga gitu. Beli buah juga ada gitu. Ngisi nanti dapat hadiah mobil. Wah, didoain dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama dapat saya. Ya, bila kasangnya saya enggak bawa urapan. Kalau ada tak urapi sekali ya. Tapi pemikiran Tuhan beda. Amin. Saya enggak dapat. Saya minta satu aja Tuhan mobil. Dia enggak dapat. Tuhan itu beda. Amin. Jangan kalau kita enggak punya uang terus kita mikirin, aduh saudaraku kan kaya ya. Aku dikasih paling nanti kalau saya ke saya. Jangan. Lebih baik mengandalkan Tuhan. Amin. Lebih baik mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Kalau bilang saudara saya semua kaya. Tapi saya tidak ada punya pikiran, Bu kasih ono po mobil satu.
Prek. Tahu prek? Gak mungkin itu. Ya. Tapi kalau minta sama Tuhan, enggak ada kata prek. Minta apa anakku? Tak kasih. Saya itu minta satu, tapi sekarang saya punya lebih dari satu. Itulah yang dinamakan kelimpahan. Amin. Itu yang dinamakan satu bakul. Ya, maunya minta sedikit, tapi Tuhan kasih yang banyak. Seperti murid-murid Tuhan Yesus ini datangnya enggak bawa apa-apa. Pulangnya bawa bakulan semua. Itu 5.000 laki-laki enggak ditulis ada perempuannya. Ya, padahal perempuannya sudah masukin di tas itu. Ya, kalau perempuan itu paling enggak tegaan kalau lihat barang banyak. Saya pernah ini makan jalan ya. Wah, itu buka di dalam tas ada kresek, ada plastik. Lu kok sampai kayak gitu, Bu? Saya dilihat dia bilang, wah. Jadi tas kresek itu semua dimasukin. Memang enggak tegaan kalau lihat bang. Itu enggak ditulis perempuannya ya. Sampai saya ini juga pernah loh makan mejaan ini. Mejaan itu isi 10. Saya sama suami saya. Itu di mejaan ya kita ini seperti dibodohi gitu ya. Kalau waktu ngambil kuah, kan langsungnya tedoknya kuah. Saya enggak dikasih serok. Jadi saya lama, situ ngambil sudah habis. Jadi saya sama suami saya dapatnya dikit. Kalau waktu ngambil gorengan, dikasih cedoknya kuah. Suami saya ini baru sadar, kita ini kok rasanya dibodohi sama mereka ya. Karena kita ini tidak terlalu ngejar makanan, jadi kita rasanya tidak tahu. Tapi suami saya sadar, rasanya kita ini dibodohi loh. Itu ngambil baru satu, sudah habis. Makanya kalau saya makan jalan, lah ini ada lagi cerita, ada orang makan jalan, ada kakek-kakek ini ngambil, gak ketemu-ketemu. Diambil gini, enggak diudek terus, yang belakang sudah antri. Ayo opa, jalan opa, ayo opa. Nunggu apa opa? Gigi palsuku ketinggalan. Makanya gak ketemu-ketemu. Gitu. Kalau makan jalan biasanya begitu. Saya biasanya kalau makan jalan atau makan gitu sudah saya kasihin biar mereka yang makan. Lebih baik saya makan di luar. Kembali ke firman tadi ya. Jadi sebelumnya Tuhan sudah menolong. Ya, 5 roti, 2 ikan dimakan 5.000 laki-laki, sisanya 12 bakul. 12 bakul itu melambangkan 12 murid Tuhan Yesus. Berarti satu murid mungkin bawa satu ya. Begitu mungkin ya. Kan itu 12 bakul itu. Berarti yang awalnya dia tidak bawa apa-apa, pulangnya bawa berkat. Nanti pulang tempat sini semua bawa berkat. Boleh makan semua di sini. Ya, lanjut. Bill, lanjut. 46, Markus 6. Setelah ia berpisah, sebentar, yang dimaksud ia siapa? Tuhan Yesus. Ya, ini murid-muridnya berangkat ini ke tengah laut. Tapi Yesus kemana? Ke bukit berdoa. Berarti enggak ikut kan? Ya, sambung. 47. Terus? Maka ya, ketika ia melihat betapa payahnya di tengah malam, ya masih sunyi, jam 3. Itu ada apa? Angin saka. Malam menandakan kita ada di dalam kegelapan. Ya, ada di dalam masalah. Ini dibilang masalah bukan masalah biasa loh. Masalah antara hidup dan mati. Kalau tenggelam apa enggak mati? Ya ini masalah besar. Yang dialami murid-murid Tuhan Yesus ini masalah besar. Tapi di tengah masalah, Tuhan Yesus ada di mana tadi? Di bukit. Murid-murid ada di mana? Tengah laut. Tapi Tuhan tahu. Amin.
Amin. Sepertinya saat kita ada masalah, sepertinya Tuhan itu enggak ada. Padahal Tuhan itu tahu. Amin. Tuhan tahu setiap masalah yang kita hadapi. Betul. Tuhan di bukit berdoa. Murid-murid di tengah laut. Tuhan tahu. Saya hampir 100 kali ke Israel. Kubur Yesus kosong. Menandakan bahwa dia itu hidup. Amin. Menandakan dia itu hidup. Dan dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Saat kita ada masalah, Tuhan tahu sekali. Dan dia sanggup menolong kita. Dan dia sanggup memberkati kita. Dia sanggup membereskan masalah yang kita hadapi. Itu Tuhan kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa, dahsyat. Amin. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saat kita ada masalah, pasti Tuhan tolong. Amin. Amin. Lanjut 51. Berapa tadi? Terus lanjut 49. Ketika mereka melihat berjalan. Ada mic. asik. Ayat 49. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Terus? Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, apa yang dilakukan? Murid-murid bilang apa? Hantu. Dia itu lupa bahwa Tuhan pernah menolong. Pasti itu Tuhan yang berjalan di atas air. Dia malah teriaknya hantu. Padahal baru aja ditolong. Betul? Saat kita ada masalah, Tuhan datang menolong kita. Amin. Lanjut, Bill. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redahlah. Ya. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Saudara, tadi dia teriak, hantu. Apa kata Tuhan? Tenanglah, ini aku. Jangan, hari ini siapapun yang ada masalah, Tuhan katakan, tenanglah, ada aku. Amin. Tenanglah, ada aku siap untuk menolongmu. Tuhan siap menolong. Jangan takut. Tuhan siap menolong kita. Tuhan masuk di dalam perahu. Dan tenang. Redah. Kalau Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Saat kita ada masalah, kita teriak sama Tuhan. Tuhan tolong. Sebelum kita teriak, Tuhan sudah tahu. Amin. Dan Tuhan tolong kita semua. Tenanglah. Jangan takut. Tuhan pasti menolong. Malah murid-muridnya bingung. Sopo sih iki? Kok bisa ngeredakno angin? Ini murid-murid, makanya dibilang degil. Benar? Makanya dibilang degil. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti. Kadang kita ini sudah ditolong Tuhan, kita ini lupa. Bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dia yang kita sembah, dia yang hidup, dia sanggup menolong kita. Kadang kita itu lupa. Kalau ada Tuhan yang luar biasa yang sanggup menolong kita. Makanya dibilang degil, kenapa dibilang degil? Saya ini sampai buka kamus. Saya ini diskusi sama suami saya. Sampai saya lihat apa yang dimaksud degil. Degil itu arti sesungguhnya keras kepala. Saya lihat di kamus itu keras kepala artinya degil. Tapi saya tanya sama Tuhan, apa sih Tuhan yang dimaksud degil ini? Ternyata ketika ada masalah, Tuhan datang menolong. Dia teriak-teriak hantu, kenapa? Bukan teriak Yesus, kenapa? Karena fokusnya dia tidak sama Tuhan. Amin. Itu yang saya dapat. Wah, benar Tuhan. Karena fokus murid-murid ini tidak sama Tuhan Yesus.
Padahal baru aja ditolong. Baru aja dia melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Tapi dia malah teriak-teriak hantu. Lupa. Makanya kalau kita ada masalah, fokus nomor 1 siapa? Tuhan. Fokus kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan. Saya percaya kalau pikiran kita, fokus kita sama Tuhan, hasilnya luar biasa. Saya tadi ngomong-ngomong sama Pak Joni. Kenapa orang banyak tertipu? Ketika menjual sesuatu tertipu, banyak orang, waduh aku tertipu. Ya, baru ini teman saya kan ini lagi banyak orang beli mobil, ya ternyata ditipu. Beli mobil ini, uangnya sudah diambil, tidak dapat mobilnya. Dia cuma lihat murahnya. Kadang itu loh, ya. Apalagi jual barang. Kalau kita jual barang, kita kalau kelihatannya sepertinya kita ini butuh uang. Tapi tidak fokus sama Tuhan. Kalau kita fokus sama Tuhan, beres. Pembeli pasti Tuhan kirim. Dan pembeli yang luar biasa. Harganya pasti Tuhan beri harga yang luar biasa. Ya. Di saat pandemi kemarin loh, saat pandemi ada yang mendapatkan mobil hadiah dari BRI. Loh, dijual sama kita, langsung pilih Yomi, yo. Kenapa kok yo? Murah. Pokoknya apa yang kita perlukan, tidak usah bingung. Tuhan pasti sediakan. Bapak Ibu, dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Saya bukan bilang Indonesia loh, tapi saya bilang dunia. Berarti semuanya sedang tidak baik-baik saja. Firman Tuhan katakan, jangan takut. Kenapa kita tidak usah bingung? Karena firman Tuhan sudah tertulis kok. Tambah hari itu tidak tambah enak, tapi tambah sukar. Tapi selama kita gandol Gusti. Jangan kita cuma nyanyi tok, tapi tidak mengerti apa yang dimaksud gandol Gusti. Gandol Gusti, jeng-jeng gitu tok. Wah, Billy bisa gini-gini. Yang dimaksud apa? Kita gandol Gusti, ada masalah gandolan Gusti, tidak usah takut. Ini firman Tuhan katakan, jangan takut, ini ada aku. Ada Yesus yang sanggup menolong kita. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ini adik saya di Amerika cerita. Wah, Amerika ya lagi kesulitan. Tapi adik saya tetap rame. Karena fokusnya sama Tuhan Yesus. Apa yang kita kerjakan? Buka toko, fokus sama Tuhan. Tuhan, aku percaya. Pasti Tuhan kirim pembelinya. Pasti Tuhan berkati aku. Pasti Tuhan berkati keluargaku. Amin. Saya percaya. Yesus itu bukan Yesus yang mati. Dia selalu mendengar. Dan anak Tuhan ada perbedaan. Amin. Ya benar, dunia semakin hari semakin susah. Tapi anak Tuhan ada perbedaan. Pasti ada berkat yang luar biasa. Kalau urusan perut, Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan sudah ngomong, berilah makan. Enggak bisa sudah saya yang beri, Tuhan yang beri. Haleluya. Tuhan pasti berkati kita. Urusan makan, Tuhan berkati. Urusan anak, besok depannya ya apa? Wah, serahkan sama Tuhan. Nantinya ya apa? Oh ya itu serahkan sama Tuhan, kita enggak usah bingung. Firman Tuhan katakan, jangan takut, ini aku. Tuhan siap menolong kita semua. Tuhan ada di darat, muridnya ada di laut, tapi tahu. Amin. Apa yang ada di masalah kita? Maumu apa? Apa yang kau mau? Apa yang kau mau anakku? Tuhan bilang apa yang kita mau? Kesembuhan, oke Tuhan kasih kesembuhan. Berkat Tuhan kasih berkat. Yes. Amin. Saya hari-hari ini semangat. Karena apa? Hari-hari ini semakin hari semakin susah. Seperti yang seperti firman Tuhan katakan, tertulis di situ. Semakin hari tidak semakin enak, tapi semakin sukar.
Semakin susah orang cari uang. Tapi bersama Yesus, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Amin. Kita gandolan Tuhan. Tuhan sudah siapkan untuk kita semua. Ya, Tuhan pasti tolong. Saya panggil pemain musik, WL, Billy bisa bantu. Pasti Tuhan tolong kita semua. Ya, murid-murid Tuhan ini ada di dalam lembah kekelaman, di tengah-tengah laut yang sunyi. Ya, ada angin sakal. Ya, di ombak, di gelombang ombaknya. Tapi tetap tenang. Ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Ini murid Tuhan Yesus di tengah laut. Tuhan langsung datang, Yes. Gak usah pakai jet, jalan di tengah laut. Kemarin saya KKR itu 350 orang saya menyediakan sembako. Enggak punya modal, enggak. Beri hadiah mereka, iya. Tapi Tuhan sudah sediakan semuanya. Ya. Yang penting apa? Tadi itu, gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti. Amin. Saudara nyanyi tadi harus semangat. Karena itu iman, pakai iman. Benar Tuhan, aku gandol Engkau Tuhan. Apapun masalahku, apapun sakitku, aku gandol Engkau. Pasti Engkau kasih kesembuhan. Pasti Engkau berkati aku. Amin. Yesusku luar biasa. Hatiku tenang berada dekatmu. Benar Tuhan. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Yes. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Katakan dengan iman. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan
Bapak Ibu yang terkasih, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah laut, yang ada di dalam masalah, di dalam lembah kekelaman, Tuhan ada di darat. Tapi Tuhan tahu, Tuhan menolong murid-muridnya. Dan Tuhan katakan, jangan takut, ini aku. Haleluya. Kalau hari ini kita ada masalah, fokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Jangan kita menjadi degil, menjadi keras kepala. Tapi pandang Yesus, Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memberkati kita. Dia yang sanggup memberkati kita, Dia yang selalu menolong kita, Dia yang sanggup menyembuhkan kita. Jangan kita lupakan. Jangan kita lari kemana-mana. Fokus pada Tuhan. Fokuskan pikiran kita pada Yesus. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan sembuhkan. Ya naralamasi, ya naralamasi. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Pertolonganmu Katakan dengan iman. begitu ajaib, karena memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita merasakan bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong, hanya Tuhan yang ajaib, angkat tanganmu, pujikan dengan imanmu. Ya naralamasi, ya naralamasi. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.
kasih Haleluya. Tuhan. Inilah iman kami Bapa. Pertolongan kami hanya datang darimu Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Engkaulah Yesus kami yang ajaib. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Ya Ramasik, ya Ramasik. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami Tuhan. Ya Ramasik, ya Ramasik, ya Ramasik, ya Ramasik. Ya Ramasik, ya Ramasik. Yesus, Yesus, Yesus. Kau melihat Tuhan ada anak-Mu yang ada di tempat ini ya Bapak. Yang mempunyai masalah Tuhan, yang dia gak sanggup Tuhan. Tapi hamba percaya Tuhan, Engkaulah penolong yang ajaib. Engkau yang sanggup Tuhan. Engkau yang sanggup memberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau sanggup menolong Tuhan. Ya namasi, ya namasi. Hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Yesus. Hati kami fokus kepada-Mu Tuhan. Pikiran kami fokus kepada-Mu Tuhan. Karena Engkaulah penolong yang ajaib. Tuhan, Engkaulah penolong yang dahsyat. Tuhan, Engkaulah penolong yang luar biasa. Sanggup menolong, sanggup memberkati, sanggup menyembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba yakin dan percaya Tuhan. Apapun masalah yang dihadapi anak-anak-Mu yang datang tempat ini, Engkau sudah bereskan. Engkau sudah bereskan. Engkau sudah bereskan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah Engkau puaskan dengan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga mata hati kami terbuka Tuhan. Bahwa kami harus fokus kepada-Mu. Kami harus fokus kepada-Mu. Kami tidak perlu takut Tuhan karena ada Engkau yang siap menolong kami. Terima kasih Bapa. Karena Engkau tidak pernah berjanji, tidak ada masalah. Tapi yang Engkau janjikan, Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu memberkati kami. Engkau selalu menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami terima semuanya Tuhan. Pertolongan-Mu, kesembuhan, berkat-berkat kami terima semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus, apapun yang kami butuhkan untuk pekerjaan, untuk keluarga, apapun yang kami butuhkan, Engkau yang mencukupkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang mengalami beban berat, Tuhan sudah buka jalan. Semua sudah diberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang percaya katakan amin.